Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan NIM 2021-51174 atas nama Ahmad Aufanur Hakim, kelas D Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melakukan instalasi Windows 10 dengan menggunakan software VMware sebagai virtual machine. Pertama, saya membuat folder untuk tempat disimpannya file Windows 10 nantinya ketika diinstal. Kemudian membuka software VMware dan mengklik di tab file, kemudian klik new virtual machine atau juga bisa ctrln untuk shortcut. Setelah itu akan muncul pop-up. Kita dapat memilih type vehicle, recommended ataupun custom. Kita pilih yang recommended, kemudian kita next. Selanjutnya kita diinstruksikan untuk memilih file ISO Windows yang akan kita install. Di sini saya sudah menyiapkan file ISO Windows 10. Kemudian kita klik next. Setelah itu kita beri nama virtual machine tersebut. Selanjutnya kita pilih lokasi penyimpanan virtual machine di folder yang sudah kita buat tadi. Di situ tertera virtual machine name tugas 2021-51174 yang tersimpan di direktori sebagai berikut. Setelah itu kita bisa klik next untuk melanjutkan langkah berikutnya. Kemudian kita dapat memasukkan ukuran maksimum disk. Di sini saya memasukkan 60 GB yang direkomendasikan oleh Windows. Klik next. Setelah itu kita bisa mengklik customize hardware untuk mereview atau mengubahnya. Setelah itu kita bisa close. Setelah itu kita bisa finish dan kita tunggu untuk creating disk. Setelah membuat virtual machine, kita dapat langsung menjalankannya dengan mengklik power on this virtual machine. Pertama kita diinstruksikan untuk memilih bahasa yang nantinya akan kita gunakan. Sini saya memilih bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kemudian kita dikonfirmasi kembali untuk memilih bahasa yang ingin diinstal, format waktu, dan keyboard atau input method yang nanti akan digunakan. Setelah itu kita bisa membiarkannya ke setelan defaultnya dan kita bisa klik next. Kita dapat mengklik install now. Kita tunggu prosesnya. Kemudian akan muncul pop-up Active Windows, di mana kita diinstruksikan untuk memasukkan kode lisensi. Apabila kita memiliki kode lisensi, kita dapat masukkannya, kemudian mengklik next. Jika tidak, kita bisa memilih I don't have a product key. Setelah itu akan muncul pop-up kembali, kita bisa cek box I accept the license term. Setelah itu kita bisa next. Setelah itu kita bisa mengklik custom untuk membuat partisi sesuai yang kita inginkan. Di partisi pertama yang saya buat, saya masukkan sekitar 10 GB. Kemudian di partisi yang kedua, saya memasukkan sekitar 5 GB. Setelah partisi sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa klik next. Setelah itu, kita dapat menunggu proses installing Windows.
Setelah proses installing Windows selesai, Windows akan otomatis merestart. Kemudian akan muncul kembali instruksi untuk kita memilih keyboard layout yang kita inginkan. Sini saya memilih US sesuai dengan default. Kita dapat skip. Kemudian kita di sini bisa memilih I don't have internet dan selanjutnya continue with limited setup. Setelah itu kita bisa mengisikan nama komputer atau PC kita. Setelah itu kita bisa klik next. Kemudian kita diinstruksikan untuk membuat password. Setelah membuat password baru, kita diinstruksikan kembali untuk konfirmasi password yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya menggunakan name saya. Kemudian kita diinstruksikan kembali untuk membuat pertanyaan keamanan yang nantinya akan dibuat konfirmasi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini kita dapat menyesuaikan antara pertanyaan dengan jawaban versi kita. Kemudian untuk mengatur date and time di PC kita dapat searching date and time di kolom pencarian. Setelah itu kita dapat memilih option time zone. Di sini saya memilih Bangkok, Hanoi, Jakarta. Terakhir, untuk memastikan partisi yang kita buat dapat digunakan, kita dapat menformat terlebih dahulu partisi yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa cek kapasitas dari partisi yang kita buat sesuai dengan keinginan kita di awal. Lalu kita dapat shutdown PC kita setelah tidak digunakan kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.